Ya, terima kasih Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Koordinator maupun guru mapel yang di UNK. Pada hari ini kita akan mencoba kembali diskusi setelah hampir 2 bulan kita tidak berdiskusi setelah menyelesaikan ulangan dalam jaringan. Ibu Bapak, pada hari ini kita akan mencoba mendiskusikan kembali tentang ulangan dalam jaringan. Tadi pagi saya mendapatkan masukan dari beberapa teman bahwa ulangan dari dalam jaringan kita mulai di kelas 10. Kelas 10, 11, dan 12. Jadwalnya nanti akan saya pasangkan di blog. Jadi Ibu Bapak, mohon kita akan berdiskusi. Mata pelajaran yang di UDJ-kan untuk kelas 10 itu adalah bahasa Inggris, matematik, dan bahasa Indonesia. Demikian juga kelas 11. Tetapi pada kelas 12 ini nanti kita mohonkan ada UNTK, Ujian Nasional Teori Kejuruan. Mohon Ibu Bapak yang ikut pada acara video conference hari ini itu menyampaikan kompetensi apa saja, paket keahlian ya, apa saja yang ada di sekolah, karena saya sedang membuat jadwal pembuatan soal. Jadi hari ini kami akan menyampaikan di blog yaitu smkdigitalbandung.wordpress.com video conference ini. Jadi video conference ini itu akan direkam menggunakan video, ya itu. Lalu selanjutnya, pertama barangkali saya akan menyampaikan kepada Ibu Bapak. Pertama adalah hasil evaluasi kami, hasil evaluasi UDJ itu semuanya nanti akan saya juga sampaikan di blog kita, yaitu bahwa kemarin ada sekolah yang secara konsisten ikut, tetapi pada saat ujian teori kejuruan berlangsung dan ujian sekolah berlangsung itu berkurang pesertanya. Ya, jadi hasil rekapitulasi kami peserta UDJ bulan Agustus itu mencapai 2.600 orang. Dengan catatan ada beberapa sekolah yang ikut. Itu dimulai pada bulan Januari dan kita berakhir sekitar bulan Maret ya, dan April. Nah, sehingga totalnya itu adalah sekitar 2.600. Nah, lalu UDJ untuk tahun ini seperti tadi saya sampaikan, kita mencoba melakukan UDJ ini untuk meningkatkan nilai UN, lalu standarisasi ya, maksudnya pembelajaran di SMK Kota Bandung. Lalu juga dilaksanakan untuk kelas 10, 11, dan 12. Tetapi barangkali kita coba dibatasi minimalnya. Misalnya kelas 10, kita mulai dari satu kelas saja. Ada yang 32, tapi ada yang 36. Karena ini baru. Tetapi di kelas 11 juga sama. Artinya kelas 10 dan 11 itu kita upayakan satu kelas dulu yang ikut ulangan dalam jaringan. Sedangkan untuk kelas 12, terutama kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga koordinator yang sudah diikutkan semuanya kelasnya, jangan sampai malah berkurang. Harapan saya malah justru tetap. Tetapi sekolah-sekolah yang belum pernah ikut, itu dimulai saja dulu dengan 2 kelas. Sekitar antara 64 atau 72 siswa. Tetapi harapan kami secara berangsur-angsur itu nanti ujungnya adalah semua kelas 12 harus ikut. Lalu ini ada koordinator sekolah. Tolong Bapak Ibu Kepala Sekolah menunjuk koordinator sekolah. Misalkan di kami, saya akan menunjuk Pak Hedi sebagai koordinator sekolah, sekaligus juga koordinator untuk SMK Kota Bandung. Karena kita sedikit-sedikit seperti Bapak Ibu ketahui, nanti kita juga akan lanjut karena yang sekolah-sekolah
kepada sekolah-sekolah yang nantinya sudah terlibat di UDJ Kota Bandung itu menjadi pembina di sekolah untuk Jawa Barat. Pak Hedi itu yang di antara kami yang paling ganteng itu Pak Hedi. Itu Pak Hedi. Lalu apa tugas koordinator sekolah? Ibu Bapak jangan khawatir, nanti akan saya uploadkan di blog. Tugasnya adalah ini koordinator sekolah mohon ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah barangkali melalui surat tugasnya. Tugasnya adalah mengkoordinir kegiatan UDJ, yaitu menghimpun siswa yang memiliki akses internet. Nah ini saya tadi sampaikan minimal 64 siswa untuk kelas 12. Tetapi untuk kelas 10, 11 bisa hanya 32 atau 36 siswa. Lalu menjadwalkan pemakaian lab komputer kalau untuk UDJ. Tapi sebetulnya bisa saja ini dilaksanakan di luar KBM. Jadi rencananya kami akan membuka soal itu mulai dari jam 7 sampai jam 8 malam dibuka aksesnya. Lalu mengkoordinir pembuatan dan pengunggahan soal. Jadi Ibu Bapak, saya sudah menjadwalkan sekolah-sekolah mana yang misalkan pada bulan Agustus itu kita paralel bahasa Indonesia, matematik, lalu bahasa Inggris itu misal SMK 13. Tetapi untuk teori kejuruan ini nanti silakan dikoordinir oleh koordinator sekolah masing-masing. Yang terakhir adalah harapan kami koordinator itu menjadi co-teacher di sekolah tersebut. Jadi memantau sehingga masuk berapa jumlah siswa yang ikut. Misalkan begini, saya berikan contoh. Pak Hedi sebagai koordinator, karena saya tidak tahu sekolah yang lain, maka Pak Hedi akan sebagai co-teacher di semua mata pelajaran. Ini juga gunanya adalah untuk bisa memantau berapa jumlah siswa yang ikut, karena hasil evaluasi kemarin itu ada yang sampai 0 yang di suatu sekolah. Ketika misalkan koordinator masuk sebagai co-teacher, maka koordinator dalam arti koordinator sekolah itu bisa melakukan manajemen bagaimana mendorong siswa itu untuk bisa ikut. Ibu Bapak, yang harapan kami adalah keikutsertaan sekolah semakin banyak karena kita sudah membuat jadwalnya lebih awal. Hasil kami kemarin banyak sekali keluhannya adalah bentrok dengan ujian sekolah teori maupun praktek, bentrok dengan uji teori kejuruan. Nah, jika ini dimungkinkan, barangkali kita tryout itu bersama. Artinya tryout bersama seluruh SMK Kota Bandung. Dan rencananya ini saya sedang menunggu juga Pak Slamet dari Purbolinggo dan Pak Budi Susilo, saya tidak tahu apakah sudah masuk, Pak Budi Susilo dari Sumatera Selatan. Jadi teman-teman yang ikut ulangan UDJ kali ini itu tidak saja untuk Kota Bandung, tetapi bisa seluruh Indonesia. Ini karena Papua udah ikut. Oh maaf, saya sakit ini. Oh, terima kasih. Jadi itu Bapak. Jadi SMK koordinator SMK. Nah ini lalu lanjutnya adalah kita melaksanakan video conference 1 bulan sekali setiap hari Jumat. Waktunya nanti kita tentukan, bisa pakai Hangout, bisa pakai Webex. Ini salah satu latihan saja. Sehingga nanti kalau kita sudah pakai Webex, itu tidak, teman-teman sudah kira-kira paham bagaimana caranya. Lalu koordinator SMK Kota Bandung dalam hal ini Pak Hedi itu memastikan soal sudah terupload atau tidak, memastikan seluruh sekolah ikut UDJ atau tidak. Jadi kita akan berkomunikasi. Sekarang kita pindah ke digital school for SMK. Jadi kita akan ganti
WA-nya ke Digital School USMK. Jadi tolong hari ini konfirmasi sekolah-sekolah mana yang mau ikut. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi kepada Ibu Bapak, kita akan laksanakan UDJ kali ini lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, minggu depan mohon anak-anak yang pandai berbicara bahasa Inggris ditampilkan. Jadi mereka pidato 10 menit dalam bahasa Inggris. Misalkan dari SMK 1, SMK 2, masing-masing satu. Nanti itu akan kami videokan dan akan kami upload kembali. Kenapa? Karena terus terang saja kita akan mencoba mempersiapkan si kelas South Asia Class. Jadi adik-adik atau anak-anak yang kemampuan bahasa Inggrisnya atau bisa berbahasa Inggris lebih dari 10 menit itu kita akan tampilkan di sini. Ya, kalau seandainya juga anak-anak bisa apa yang harus dia ceritakan? Pertama barangkali pengalamannya menggunakan kelas Edmudo atau barangkali pelatihan argumented reality-nya. Seperti itu, ada hasil-hasil kreativitas dia yang ingin disampaikan pada forum ini, silakan. Itu barangkali dari saya. Sekali ini saya ucapkan terima kasih. Ini sudah bergabung di SMK Negeri 13 adalah SMK Angkasa. Jadi selanjutnya mumpung saya lupa mumpung saya ingat maksud saya. Jadi nantinya kami akan mengadakan pelatihan untuk matematik karena katanya beberapa teman dari MGP mata pelajaran matematik ini kesulitan bagaimana membuat soal. Dan ini insya Allah barangkali di sini ada Pak Iwa, ada Bu Ois, mudah-mudahan juga bisa memfasilitasi adanya pelatihan pembuatan soal untuk matematik. Itu saja barangkali dari saya. Mari kita berdiskusi. Nanti barangkali bergiliran ya, Kang Ahmad, secara bergiliran saya akan memanggil Bapak Ibu. Silahkan. Nanti akan dipandu oleh Pak Hedi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.